Selamat hari Minggu umat yang dikasihi Tuhan. Tanpa terasa kita telah tiba di minggu terakhir bulan April 2025. Kita masih merayakan minggu-minggu Paskah. Pada hari yang penuh rahmat ini, kita akan beribadah dengan tema tak berhenti bersaksi. Kiranya melalui ibadah ini kita terdorong untuk terus mempersaksikan kasih dan kebaikan Tuhan. Firman Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta Melanie Ayub Ekne dari GKI Agus Salim. Kita mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Melanie serta semua pelayan ibadah pada hari ini yang telah melayani Tuhan dengan setia. Kiranya pelayanan kita menjadi persembahan yang berkenan kepadanya. Dalam anugerah Tuhan Yesus, Bina Musik GKI Samanhudi atau biasa disebut BIMUS, memasuki usia 18 tahun pada bulan April 2025 ini. Iringan musik ibadah di kebaktian umum pada hari ini dilayani oleh peserta BIMUS yang telah dibimbing para pembina pada kelas-kelas yang ada di BIMUS. Bagi umat yang rindu mengembangkan talenta bermusik dan belajar di Bina Musik GKI Samanhudi, dapat mendaftar dengan menghubungi Sekretariat BIMUS dengan Saudara Agus pada nomor kontak yang tertera di layar. Mari kita gunakan talenta yang sudah Tuhan beri untuk dilipat gandakan dan digunakan untuk melayani umat-Nya. Demikianlah warta lisan. Marilah kita menenangkan diri sejenak, mempersiapkan hati untuk menghadap Tuhan dan disapa oleh-Nya. Umat Tuhan, Rasul Paulus berkata, "Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu." Tetapi yang benar ialah Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Demikian pula kelak semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Kebangkitan Kristus menjamin masa depan kita. Maka marilah dengan penuh sukacita kita menghadap Tuhan dengan menyanyi, bersorak, dan bersyukur atas kebangkitannya. Dengan berdiri kita nyanyikan Tuhan telah bangkit, haleluya.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan. Umat Tuhan, kebangkitan Yesus adalah sebuah kabar baik dan kabar yang sangat penting. Sebab dengan bangkitnya Yesus, Ia dapat menyelamatkan dan membebaskan setiap orang dari dosa dan maut. Kabar baik ini perlu disebarluaskan di tempat kerja, di tengah keluarga, di mana saja dan kapan saja. Kita memiliki kesempatan untuk bersaksi. Di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20, Tuhan Yesus memberi perintah kepada para murid-Nya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Umat yang Tuhan kasihi, sudahkah kita mempersaksikan kebangkitan Kristus kepada orang di sekitar kita? Kadang kita takut menyatakan kebenaran, atau lebih memilih diam saat seharusnya kita dapat bersaksi. Maka marilah dengan kerendahan hati, kita datang kepada Tuhan, mengakui dosa dan kesalahan kita. Ya Tuhan, Sang Sumber kasih dan kebenaran, kami datang dengan hati yang tertunduk di hadirat-Mu. Engkau telah memanggil kami untuk menjadi saksi-Mu. Namun seringkali kami ragu dan berdiam diri. Kami ingin membawa terang-Mu dalam hidup ini. Namun langkah kami justru tersandung dalam gelapnya dosa. Kami ingin memancarkan kasih-Mu dalam setiap kata dan perbuatan. Namun seringkali yang keluar adalah amarah, keegoisan dan kelalaian. Ampuni kami ya Tuhan, untuk setiap kesempatan bersaksi yang kami abaikan, untuk setiap kebaikan yang enggan kami lakukan, dan untuk setiap kasih yang tidak kami tunjukkan. Ampunilah kami ya Tuhan, bersihkanlah kami dari dosa, bentuklah kami menjadi Kristen yang berani bersaksi, bukan hanya dengan kata-kata semata, melainkan juga dalam sikap dan tindakan nyata. Jadikan kami saksi yang setia dimanapun Engkau tempatkan kami. Ubahlah sifat dan sikap kami agar dapat mencerminkan kebaikan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan memohon pengampunan. Amin. Ku ingin berperang
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, meskipun kita sering gagal, kasih Tuhan tidak pernah berhenti menyertai kita. Saat kita datang dengan hati yang hancur dan penuh penyesalan, Tuhan yang penuh kasih setia selalu membuka tangannya untuk menerima dan mengampuni kita. Kisah Para Rasul 10 ayat 43 berkata, "Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa siapa saja yang percaya kepadanya akan mendapat pengampunan dosa melalui namanya." Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Marilah kita saling memberikan salam damai. Umat Tuhan, sebelum kita membaca beberapa bagian firman Tuhan, mari kita bersama datang ke hadapan Tuhan dalam doa. Ya Allah Bapa kami bersyukur Engkau telah menghantarkan kami untuk datang ke rumah Tuhan. Kami bersyukur kami boleh bersekutu dan mempermuliakan nama Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami merindukan, kami boleh merasakan hadirat-Mu. Kami boleh mendengar suara-Mu. Kami boleh disegarkan jiwa kami oleh karena kebenaran firman-Mu. Karena itu biarlah Roh Kudus boleh beracara di dalam kami, meliputi kami dan menaungi kami. Jangan seorang pun ya Tuhan boleh kembali dengan sia-sia. Tapi biarlah setiap firman yang ditaburkan boleh menjadi firman yang bertumbuh, berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Karena itu bersabdalah ya Tuhan, sebab kami sedia untuk mendengar. Meteraikan firman dalam hati kami. Bersabdalah juga melalui hamba-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama menurut Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 27 sampai 32. Mereka membawa rasul-rasul itu dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama
Lalu imam besar mulai menanyai mereka, katanya, "Dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami." Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, "Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu bunuh dengan menggantung Dia pada kayu salib. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah dengan tangan kanannya menjadi perintis dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Kamilah saksi dari peristiwa-peristiwa itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang menaati Dia." Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Hal ini telah terjadi dari Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Ini hari yang dicipta oleh Tuhan, marilah kita bersorak karenanya. Ya Tuhan, beri kiranya keselamatan, beri kiranya kemujuran, ya Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Diberkatilah yang datang dalam namanya, kami memberkati kamu dalam namanya. Dia menerangi kita, Tuhanlah Allah, ikatlah korban pada tanduk mezbah. Ku bersyukur kepadamu, ya Allahku, aku akan meninggikan Engkau. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bacaan kedua menurut Wahyu pasal 1 ayat 4 sampai 8. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat di daerah Asia, anugerah dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh
yang ada di hadapan tahtanya. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah, Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia. Semua suku di bumi akan meratapi Dia. Ya amin. Akulah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Demikianlah firman Tuhan. Syukur pada Allah. Pembacaan Injil menurut Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-31. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, dan murid-murid berada di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci, karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku juga mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Thomas, salah seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama mereka ketika Yesus datang. Jadi kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Namun Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, serta menaruh tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Dia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu, dan taruhlah ke lambungku. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab Dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda mukjizat lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi hal-hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya karena percaya kamu memperoleh hidup dalam namanya.
Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman, terlebih yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara, kalau suatu saat ada persekutuan, mungkin bukan ibadah minggu, tapi ibadah persekutuan komisi, biasanya ada kesempatan saudara-saudara untuk bersaksi. Lalu mungkin MC-nya berkata, silakan saudara-saudara, ada yang mau bersaksi? Biasanya langsung ada yang angkat tangan atau lebih banyak diam. Sepi ya. Nundukkan kepala, jangan-jangan MC-nya manggil nama saya lagi ya. Jadi pura-pura gak melihat supaya tidak disebut namanya. Saudara-saudara, ada banyak orang yang merasa canggung, kagok. Saya gak pede kalau saya disuruh bersaksi. Saya mah gak bisa ngomong, nanti saya salah ngomong ya. Atau saya gak mau bersaksi lah, saya nanti dianggap pamer ya. Dianggap membesarkan diri saya sendiri, menonjolkan diri saya sendiri. Saya mah duduk manis aja. Saudara-saudara, banyak orang merasa tidak terbiasa. Lebih banyak saya mendengar saja, saya menyerap saja daripada saya disuruh berbicara. Padahal saudara-saudara, bersaksi itu adalah menyampaikan, menceritakan apa yang Anda lihat, apa yang Anda dengar, apa yang Anda alami sendiri. Bukan menceritakan apa yang mungkin Anda tidak pernah alami. Bukan katanya loh, katanya enggak. Tapi yang saya sendiri alami, yang saya sendiri rasakan. Tapi ternyata saudara-saudara tidak gampang. Saya yakin setiap orang dari bangun tidur sampai tidur lagi ngomong aja ya. Komunikasi sama orang. Tapi berapa banyak yang saya bicarakan, yang saya percakapkan. Di antaranya berapa persen adalah kesaksian hidup saya tentang Tuhan. Tentang bagaimana Tuhan sungguh-sungguh nyata dalam hidup saya. Ya kalau ada 10% lumayan ya. Tapi ada yang wah boro-boro 5% pun belum tentu mungkin. Saya sibuk dengan kesibukan saya sendiri, saya mempercakapkan apa yang saya suka. Saudara-saudara, kalau kita melihat di YouTube ada banyak kesaksian. Lalu kita bertanya, kenapa sih mereka mau bersaksi, dilihat banyak orang ya, mungkin orang yang tidak mereka kenal diingat wajahnya. Mungkin kita bisa bilang atau ada yang bilang, itu mah supaya mereka bisa mendapat keuntungan, jadi populer, jadi terkenal ya. Atau nanti viewernya banyak ya, menguntungkan dirinya. Mungkin ada yang seperti itu. Tapi saya meyakini saudara-saudara ada banyak juga yang melakukan kesaksian bukan untuk tujuan-tujuan seperti itu. Tapi sungguh-sungguh mau menceritakan pengalaman yang luar biasa yang dia alami. Karena Tuhan begitu mengasihi dia. Dan saya yakin dalam hidup kita punya banyak pengalaman itu. 1 tahun 365 hari. Ada begitu banyak peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Bertahun-tahun dalam usia kita. Masa sih kita tidak punya cerita, kisah, peristiwa, momen di mana kita sungguh-sungguh mengalami kasih Tuhan. Seandainya anak-anak Tuhan, orang percaya, orang gereja, orang Kristen yang sudah lama jadi Kristen, mungkin ragu untuk bersaksi, enggak mau membuka mulutnya, enggak mau membagi kisahnya.
Saudara-saudara, Tuhan bisa memakai siapa saja. Tuhan bisa menggerakkan siapa saja. Tuhan bisa mengutus siapa saja untuk mengabarkan, menceritakan tentang Tuhan. Suatu saat setelah saya memimpin ibadah minggu, ada seorang yang datang dan mengatakan kepada saya, seorang pemuda usia 30-an. Dia mengatakan, Ibu Pendeta, ini pertama kali dalam hidup saya datang ke gereja. Dia diantar sama temannya yang kebetulan bekerja di tempat yang sama. Tempat yang sederhana, di satu wahana hiburan, bukan kayak di Ancol ya. Tapi yang di komplek-komplek itu yang suka ada wahana-wahana kecil. Dia bekerja di situ. Dan dia mengatakan, gimana caranya Ibu Pendeta kalau saya mau jadi Kristen? Wah, saudara-saudara, itu pertanyaan yang ditunggu-tunggu oleh setiap pendeta. Setiap pelayan Tuhan, setiap hamba Tuhan rindu. Ada orang yang bertanya, gimana caranya saya jadi murid Tuhan? Tapi pertanyaan berikutnya sebelum saya menjawab adalah, kenapa kamu mau jadi Kristen? Karena dia bukan orang Kristen. KTP-nya bukan Kristen. Tapi saudara-saudara, dia mengatakan, ya saya nggak tahu. Tapi yang saya alami sendiri, ya dia bekerja di suatu wahana, kadang kemalaman dan dia tidur di wahana itu, ya. Dan lalu dia mengatakan, suatu hari saya mengalami entah bagaimana, saya rasanya ditindih berat, ya nggak bisa bernafas, entah apalah. Mungkin ada kuasa-kuasa gelap yang mempengaruhi. Tapi kemudian ketika saya sangat berat, sangat tertekan dan mungkin juga nggak bisa bernafas. Kemudian saya melihat ada cahaya terang. Saya tidak bisa melihat sosoknya, tapi ada cahaya yang sangat terang. Dan di balik cahaya itu ada suara yang mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Setelah suara itu terdengar, maka tekanan itu lepas dan saya menjadi bisa bernafas lagi, saya menjadi ringan, saya menjadi damai, saya menjadi sukacita luar biasa. Dan ketika saya ngobrol-ngobrol sama teman saya, ini apa ya yang saya alami? Lalu teman saya bilang, saya ajak aja ke gereja. Dan pertama kali ke gereja itu dia ingin berjumpa. Dan saudara-saudara, ketika pertama kali saya mendengar kisahnya, ya saya sangat luar biasa ya. Bulu kuduk saya berdiri begitu ya. Ketika saya membayangkan dalam kondisi dia yang tidak mengenal siapa-siapa, dia yang tidak tahu siapa itu Yesus. Tiba-tiba Tuhan menampakkan dirinya. Dan saya mengatakan, kata-kata itu ada dalam Yohanes 14 ayat 6. Ketika Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan saya mengatakan, luar biasa pengalamanmu, luar biasa. Gak semua orang mengalami. Mungkin yang Kristen dari kecil, dari lahir jadi Kristen pun belum tentu mengalami. Bagaimana Tuhan menampakkan dirinya dengan caranya. Dan kalau sekarang Tuhan menampakkan diri kepada dia dalam usia 30-an itu luar biasa. Tuhan mencari dia. Tuhan mau menyatakan kasih-Nya kepada dia. Dan saat ini dia sudah dibaptis dewasa. Mengikuti katekisasi panjang. Karena dia rindu untuk mengikuti Tuhan. Nah saudara-saudara, itu mau menunjukkan kepada kita. Ada orang Kristen tidak berani bersaksi, lebih banyak diam-diam saja. Tuhan bisa memakai siapa saja. Dalam konteks apa saja. Untuk menyaksikan kuasa Tuhan, bahwa Tuhan itu hidup. Dan karena itu saudara-saudara, pertanyaan penting bagi kita.
Mengapa sih setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian, minggu lalu kita merayakan Paskah, mengapa Tuhan Yesus tidak langsung naik aja ke surga? Bersatu dengan Bapaknya, bukankah itu yang dia dambakan, yang dia rindukan? Kenapa dia berlama-lama di dunia ini sampai 40 hari? Saudara-saudara, hal ini penting. Kenapa Yesus berkali-kali menampakkan diri kepada muridnya, bukan sekali, 2 kali. Kepada 12 murid dan juga kepada murid-murid yang lain. Kalau kita membaca 1 Korintus 15 ayat 6 dikatakan Yesus menampakkan diri kepada lebih dari 500 orang selama 40 hari itu. Kenapa Yesus menampakkan diri begitu banyak orang? Karena Yesus tidak mau meninggalkan dunia ini. Ketika para muridnya sedang patah hati karena kehilangan Yesus, ketika sedang berada dalam ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran, tidak tahu apa yang harus dilakukan, Yesus tidak mau. Dia tidak mau murid-muridnya menjadi orang-orang yang lemah dan kehilangan visi dalam hidup. Dan karena itu Yesus menampakkan diri 40 hari. Untuk meyakinkan para murid, bukan sekali, 2 kali, 3 kali dia berjumpa dengan para murid supaya mereka menjadi murid-murid yang tough, yang kuat, yang siap untuk melanjutkan misi Tuhan. Sebab ketika kita membaca Yohanes 20, ketika Yesus menghadirkan dirinya ke tengah para murid sedang berada di suatu tempat dengan pintu terkunci. Itu menunjukkan mereka berada dalam ketakutan. Jangan-jangan mereka juga bisa ditangkap, mereka juga bisa dianiaya. Kalau Tuhannya, gurunya aja seperti itu, muridnya ya harusnya gak beda jauh. Dan karena itu Yesus menampakkan diri sekalipun pintu terkunci dengan tubuh kebangkitannya. Dia hadir di tengah para murid. Dia menyapa para murid, damai sejahtera bagi kamu. Sapaan yang meneduhkan, sapaan yang memberikan kekuatan, sapaan yang memberikan sungguh-sungguh damai sejahtera. Dan Yesus memperlihatkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Untuk menunjukkan akulah ini gurumu, Tuhanmu. Aku yang sudah disalibkan dan aku yang bangkit dan hidup. Dan seketika ketakutan menjadi sirna, berubah menjadi sukacita. Kelesuan, kekhawatiran menjadi hilang, berubah menjadi semangat yang menggebu-gebu. Dan para murid menceritakan kepada Thomas. Karena Thomas saat itu tidak ada. Pertanyaannya, kemana Thomas? Di mana Thomas? Saudara-saudara, tiap orang pasti punya caranya sendiri dalam situasi bergumul ya. Ada yang lebih suka menyendiri. Thomas mungkin tipe seorang melankolis yang sibuk dengan perasaannya, sibuk dengan kegundahan dan kegelisahannya, dan memilih untuk menyendiri. Tidak berada di tengah banyak orang. Dan saudara-saudara, sering kita menghakimi Thomas, jangan jadi seperti Thomas tuh, yang peragu, yang tidak mudah percaya, yang keras hati. Padahal saudara-saudara, kalau kita menggambarkan diri kita dalam rangka keimanan kita, bukankah sebagian besar dari kita juga seringkali sulit percaya? Tuhan, kalau Tuhan sungguh-sungguh mengasihi saya, kalau Tuhan sungguh-sungguh ada, Tuhan lakukan ini, itu, A, B, C. Kita juga kadang-kadang minta bukti sama Tuhan. Kita ingin melihat Tuhan dengan cara kita. Dan bukankah itu tidak berbeda jauh dari Thomas yang mengatakan pada murid-murid yang lain, sebelum aku menaruh jariku pada luka bekas paku pada tangannya dan pada lambungnya, aku tidak akan percaya. Tapi saudara-saudara, kita melihat di sini,
Kasih dan kesabaran Yesus luar biasa. 8 hari kemudian Yesus datang dan menampakkan diri kembali pada murid-muridnya, dan ada Thomas di situ. Dia tidak menghakimi Thomas dengan mengatakan, Thomas kok kamu gak percaya? Enggak. Dengan sabar dia mengatakan, Thomas, taruhlah jarimu pada tanganku, ulurkanlah tanganmu, taruhlah ke lambungku. Jangan engkau tidak percaya, melainkan percayalah. Saudara-saudara, dengan lembut, dengan sabar, Yesus meladeni kebutuhan Thomas yang membutuhkan bukti, yang harus touching, yang harus menyentuh. Yesus membiarkan Thomas melakukannya dan mengatakan, percayalah. Dan Thomas kemudian mengaku. Pengakuan iman pertama dan tertua adalah pengakuan Thomas, ya Tuhanku dan Allahku. Setiap hari Minggu kita bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang kemudian dibentuk atau dirumuskan oleh Bapak Gereja di ratusan, kira-kira 300 Masehi. Tapi pengakuan iman yang tertua, terpendek adalah pengakuan iman yang keluar dari Thomas. Bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah. Pengakuan iman inilah yang menunjukkan bahwa Thomas, ketika dia betul-betul melihat Yesus dan kemudian dia disadarkan bahwa Yesus sungguh-sungguh hidup, maka Thomas tidak ragu-ragu lagi. Imannya mungkin membutuhkan, perlu melihat, perlu touching, perlu secara fisik dia melihatnya. Tetapi Yesus mengatakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saudara-saudara dan saya tidak melihat secara langsung dengan mata kepala kita sendiri peristiwa salibnya Yesus dan peristiwa kebangkitan Yesus. Kita tidak melihat. Kita hidup jauh setelah peristiwa itu. Kita bukan saksi mata. Yang saksi mata adalah para murid. Dalam Kisah 5 dikatakan, kami adalah saksi. Dalam 1 Korintus 15 ayat 6 dikatakan, ada 500 orang yang menjadi saksi mata dan masih hidup pada saat Paulus melayani. Dan saudara-saudara, kalau saudara membaca latar belakang, introduction to the Bible, Injil ditulis Matius, Markus, Lukas dan seterusnya ditulis setelah peristiwa kebangkitan. Setelah para murid meyakini bahwa Yesus itu adalah Tuhan, barulah mereka menulis apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat, apa yang mereka alami. Supaya dalam ayatnya yang ke-31 dikatakan, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah, dan supaya kamu memperoleh hidup di dalamnya. Saudara-saudara, saat ini para murid sudah tidak ada lagi bersama dengan gereja Tuhan. Saudara dan saya adalah orang-orang yang melanjutkan kesaksian para murid Injil Tuhan. Saat ini gereja Tuhan, saudara dan saya dipanggil untuk terus bersaksi, tidak berhenti bersaksi. Kesaksian yang sudah ditulis pada awal Masehi, saudara dan saya harus teruskan. Karena ini kabar baik yang harus disampaikan kepada dunia ini. Bahwa Tuhan mengasihi dunia ini, Tuhan mau mati bagi dunia ini, Tuhan mau menebus dosa umat manusia. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Tapi sekali lagi bicara soal bersaksi, banyak mengatakan, wah saya mah gak berani. Saya mah takut salah ngomong, ya. Saya takut nanti kalau saya ngomong saya malah dibilang sok suci, sok pamer, ya. Saya mungkin bahkan ditolak, dibenci, malah dibully karena kesaksian saya. Sebetulnya yang seringkali membuat orang kapok bersaksi adalah orang yang mendengar dan kemudian mungkin mengkritik dan kemudian mungkin memberikan reaksi-reaksi yang tidak positif. Tapi sebetulnya saudara-saudara, kesaksian itu bukan hanya harus peristiwa yang besar, peristiwa yang luar biasa. Tapi kesaksian dari peristiwa-peristiwa kecil dalam keseharian kita. Dalam hidup kita sebagai orang percaya.
Berapa kali Anda mengatakan, ini kalau bukan Tuhan, saya tidak akan ada saat ini. Tidak seperti ini. Tidak mengalami ini dan itu. Berapa kali dalam hidup kita bisa mengatakan, ini campur tangan Tuhan, ini pertolongan Tuhan. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kepintaran kita. Dalam hidup saya banyak. Tapi sudah satu peristiwa kecil. Kamar tidur saya itu ada pintu kaca ke ruangan yang terbuka kira-kira 2x2 dan ada pintu besi keluar supaya udara mengalir. Ya. Tapi kalau setiap kali dibuka sama pintu kaca itu maka kadang nyamuk masuk. Ya. Supaya nyamuknya gak banyak masuk, kadang-kadang suami saya bakar obat nyamuk yang itu di pojok tembok gitu ya. Tapi pintunya dikunci. Nah suatu saat hari Minggu kami mau berangkat ke gereja, pagi-pagi kami mau melayani, saya dan suami saya sama-sama melayani. Dan anak-anak juga sudah tidak di rumah, kami tinggal berdua aja. Nah saudara-saudara mau pergi, suami saya bilang saya mau bakar obat nyamuk nih. Saya udah bilang kita mau pergi, kita pulangnya nanti agak siang bisa menjelang sore. Tapi suami saya bilang ini tinggal sedikit lagi, gak banyak nih, paling juga 5-10 menit mati. Ya, dia bakar tuh di pojok tembok sana. Lalu kami pergi, udah gak inget. Setelah pulang dari pelayanan kira-kira jam 2 dan saya pulang duluan, saya agak begitu memasukkan kendaraan saya agak kok ini banyak asap ya. Wah saya udah deg juga ya, ini ada apa nih. Nah saya segera masuk ke kamar dan ketika saya membuka kamar saya memang asapnya masih tertinggal masuk ke dalam kamar. Wah saya lemes ya. Dan saya melihat ke sebelah pintu kaca itu jemuran plastik, rak plastik, sendal plastik, kemudian semua perabot untuk kamar mandi itu semua meleleh. Dan pintu kaca itu sudah retak. Berarti sebentar lagi kalau udah retak dia pecah, harusnya bisa masuk ke dalam kamar membakar semua perabot atau kayu-kayu yang ada di kamar ya udah tidak terbayang seperti apa. Melihat itu saya bersujud dan saya mengatakan Tuhan baik, Tuhan menjaga, Tuhan memelihara. Tuhan tahu bahwa saya pergi bukan jalan-jalan tapi saya pergi melayani Tuhan. Dan Tuhan stop apinya sampai cukup meretakkan saja, gak sampai masuk. Sampai sekarang kalau Anda ke rumah saya itu masih ada tuh pintu kaca yang retak. Saya bilang sama suami saya ini dibenerin dong, kacanya diganti. Suami saya mengatakan jangan. Biar setiap kali kita melihat retakan di pintu kaca itu, kita mengingat betapa Tuhan itu baik. Betapa Tuhan itu luar biasa menjaga kita. Saudara-saudara ini satu kesaksian kecil dari sekian banyak peristiwa yang Tuhan lakukan dalam hidup saya dan juga pasti dalam hidup saudara. Cuma persoalannya mau atau tidak kita membagikan kesaksian itu. Mau atau tidak kita menceritakan karya Tuhan dalam hidup kita. Kalau tadi cuma diejek, cuma mungkin nanti orang ngebully kita, itu gak seberapa saudara-saudara dibandingkan para murid. Dalam Kisah 5 para murid diancam, dibawa ke pengadilan mahkamah agama, bisa dipenjara, bisa dianiaya dan awal Masehi adalah masa penganiayaan jemaat mula-mula gereja perdana. Sampai ketika Yohanes mendapat penglihatan di Pulau Patmos itu adalah penuh dengan penganiayaan. Tetapi apa yang dikatakan oleh Petrus? Ketika dia ditekan, ketika dia diancam, Petrus mengatakan kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Kalau kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, mengapa kita harus takut? Mengapa kita harus khawatir? Mengapa kita harus berdiam diri? Gereja Tuhan hidup di tengah ancaman, di tengah penganiayaan. Semakin diancam, semakin kuat, semakin bertumbuh. Justru di tengah ancaman dan penganiayaan.
Karena itu saudara dan saya sesuai dengan tema minggu ini terus bersaksi, tidak berhenti bersaksi. Saudara dan saya diajak, ayo sebagai murid Tuhan, sebagai orang percaya. Saudara dan saya diajak untuk membuka mulut kita. Menceritakan bagaimana Tuhan baik dalam kehidupan kita. 3 hal yang membuat kita berani bersaksi. 1, tanyakan pada diri kita sendiri. Kalau saya bersaksi, kalau saya bercerita itu untuk siapa? Untuk saya sendiri? Harusnya no. Kalau saya bersaksi untuk Tuhan. Saya mempermuliakan Tuhan. Saya mengabarkan tentang Tuhan. Dan itu yang Tuhan mau. Pergilah, beritakanlah. Sampai ke ujung bumi. Dan yang kedua, memang kita tidak bisa bersaksi kalau kita cuma ngomong doang, ngomong doang. Ya, saudara dan saya diajak untuk mentransformasi hidup kita, melakukan perubahan-perubahan dengan hidup kita supaya kata-kata kita sejalan. Kata-kata kita seiring dengan hidup kita. Seperti yang kita nyanyikan, kita harus berperangai seperti Tuhan kita. Supaya kita tidak menjadi batu sandungan dalam kesaksian kita. Dan yang ketiga, saudara-saudara, minta hikmat Tuhan. Roh Tuhan yang berkuasa atas kita dan setiap kita yang mengaku Tuhan adalah juru selamat. Kepada kita dikaruniakan roh yang membuat kita mampu berkata-kata. Yang membuat kata-kata kita bisa punya dampak, impact, pengaruh yang baik, yang positif bagi banyak orang. Firman Tuhan mau mengajak kita, kesaksian tidak cukup sekali, 2 kali. Harus terus menerus, day by day, dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Setialah untuk terus bersaksi. Sebab Wahyu mengatakan saudara dan saya suatu saat akan melihat Kristus dalam kemuliaan. Dialah yang Alfa dan Omega. Dialah yang akan datang untuk kedua kalinya. Dan biarlah saudara dan saya didapati sebagai orang-orang yang terus menyatakan kebenaran dan kasih Tuhan bagi dunia ini. Amin. Rasakan indahnya kasih-Mu, tak mungkin hanya ku simpan berdiam diri. Bawalah aku berjalan di tengah dunia-Mu, buatlah aku hidup hanya untuk Kristus, hanya mungkin karena kasih-Nya. Hidup bagi Kristus, hanya mungkin karena anugerah mengasihi yang Dia kasih.
kasih-Nya. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena anugerah, mengasihi yang Dia kasihi, melakukan yang Dia kerjakan. Ku mau hidup bagi Kristus. Umat, mari bersama-sama kita nyanyikan. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena kasih-Nya. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena anugerah, mengasihi yang Dia kasihi, melakukan yang Dia kerjakan. Ku mau hidup bagi Kristus, mengasihi yang Dia kasihi, melakukan yang Dia kerjakan. Ku mau hidup bagi Kristus. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang mati, dan ampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan. Umat Tuhan, mari kita menaikkan syafaat kita. Ya Allah, Bapa kami, biarlah Roh Kudus boleh menuntun setiap kami, siapapun kami, tua muda, untuk kami boleh digerakkan, mewartakan, menceritakan kisah Kristus dalam hidup kami bagi banyak orang. Tuhan, tuntun kami dimanapun kami berada, di sekolah, di tempat kerja, di lingkungan masyarakat, di public area, dimanapun. Kami tidak ragu untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Kami juga berdoa bagi mereka yang sakit, terbaring di rumah atau di rumah sakit. Di tengah kelemahan tubuh mereka, biarlah Tuhan, Kau boleh berbelas kasihan, mengaruniakan kekuatan, kepulihan, kesembuhan. Kami menyebut nama-nama mereka dalam hati kami. Biarlah Tuhan melawat mereka. Tuhan boleh mengaruniakan kesehatan dan kepulihan. Sebab kami yakin tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nyatakanlah ya Tuhan. Biarlah Tuhan boleh berkarya dalam hidup saudara-saudara kami, baik yang sakit maupun yang sedang dalam pergumulan, yang mengalami saat-saat yang berat dan sulit dalam hidup, yang mungkin merasa sendirian seperti Thomas, yang merasa ragu akan Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau yang boleh menyapa, Engkau yang boleh menjamah, Engkau yang boleh menyentuh dengan kasih-Mu yang besar. Sehingga saudara-saudara kami yang sedang bergumul boleh mengalami bahwa Tuhan hidup, Tuhan nyata, Tuhan hadir, Tuhan berkarya. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi kehidupan gereja Tuhan GKI Samanhudi di tempat ini. Biarlah Tuhan bangun kehidupan persekutuan, kesaksian dan pelayanan yang boleh sungguh-sungguh dilakukan dalam rasa syukur karena kasih Tuhan yang besar. Jemaat ini boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan.
Tuhan pakai setiap bagian-bagian dari kelompok-kelompok pelayanan yang ada. Kami bersyukur untuk HUT Bina Musik Samanhudi yang ke-18. Kami yakin dan percaya Tuhan pakai setiap anak-anak, orang muda yang memberi diri dan talentanya untuk boleh terus mengembangkan keterampilannya, dipakai oleh Tuhan melalui kehidupan pelayanan gereja Tuhan. Biarlah kesediaan untuk melayani, kerinduan untuk memakai talenta bagi Tuhan, biarlah boleh menjadi persembahan yang harum bagi Tuhan. Kami juga bersyukur untuk HUT kelompok seni Remata yang ke-15, biarlah Tuhan juga pakai kelompok ini untuk boleh menunjukkan karya-karyanya, melahirkan karya-karya yang kreatif, untuk boleh membangun iman umat melalui segala macam drama atau bentuk-bentuk yang lain yang mereka lakukan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kerinduan gereja Tuhan dalam pembelian lahan yang melibatkan anggota jemaat dalam aksi sedulur. Biarlah Tuhan gerakan setiap kami untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, untuk boleh ambil bagian di dalam pergumulan gereja ini, sehingga segala kebutuhan yang ada boleh teratasi. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau berkuasa atas segala sesuatu. Dan biarlah Tuhan nyatakan kuasa dan kasih-Mu bagi kehidupan gereja Tuhan. Juga bagi bangsa dan negara ini. Di tengah segala macam kesulitan-kesulitan yang terjadi, di tengah segala macam pro kontra yang terjadi, biarlah Tuhan selamatkan bangsa ini. Tuhan, kami yakin Tuhan mengasihi bangsa ini. Karena itu biarlah ya Tuhan, Kau pakai pemimpin bangsa kami di pusat dan daerah untuk boleh bekerja keras, bukan untuk kepentingannya tapi kepentingan bangsa ini. Boleh mengambil keputusan-keputusan yang bijak bagi kebaikan bangsa ini dari Sabang sampai Merauke, bagi seluruh anak negeri tanpa terkecuali. Kami mau menyerahkan diri kami, segala masa depan kami, baik dalam kehidupan keluarga, gereja dan bangsa ini. Hanya dalam nama Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa. Lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Kita telah mengalami betapa besar kasih dan pengampunannya bagi kita. Maka marilah kita berterima kasih dengan memberikan persembahan. Biarlah kita memberi bukan sebagai kewajiban, melainkan sebagai wujud syukur dan pernyataan bahwa hidup kita adalah milik Tuhan. Kiranya persembahan ini juga Tuhan pakai untuk menjadi alat untuk mewujudkan pekerjaan Tuhan di dunia ini. Di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35, kita diingatkan demikian. Kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kami mengucapkan terima kasih atas persembahan umat yang sudah terkumpul hingga pada saat ini untuk aksi sedulur. Umat dapat memasukkan persembahan aksi sedulur ke dalam kantong-kantong persembahan atau melalui transfer dengan memberikan tambahan angka 20 di akhir nilai nominal. Tolong mereka
Tuhan Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, puji syukur terima kasih Bapa atas seluruh berkat-Mu. Terima kasih atas penyertaan-Mu selama ini dari hari lepas hari hingga pada hari ini. Terima kasih untuk seluruh berkat yang telah Kau limpahkan kepada kami. Dan sekarang kami ingin memberikan apa yang ada pada kami untuk demi kemuliaan nama-Mu saja. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini Bapa sehingga dapat dipakai untuk memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan, kebaktian kita akan berakhir, tapi panggilan kita untuk terus bersaksi justru dimulai. Setelah kita kembali menjalani hidup sesehari, mari kita mempersaksikan Kristus yang hidup, bukan hanya dengan perkataan, tetapi dengan menunjukkan kasih dan kebaikan Tuhan dalam sikap dan perbuatan kita. Bawalah berita penuh harapan bahwa dalam Kristus selalu ada jalan dan masa depan. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah rahmani dan cemerlang. Kita harus menyanyikan kita, melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remuk dan segera lepas, remuk dan segera lepas. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah rahmani dan cemerlang. Kita harus membawa berita Allah itu kasih belas, diberikan putra tunggalnya supaya kita lepas, supaya kita lepas. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah rahmani dan cemerlang. Umat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya.
Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya.